Guys, banyak sekali video yang masuk katanya bahas dong soal Jessica Myrna yang kopi sianida itu guys. Bukannya saya nggak mau ya berbicara itu, karena pada saat 2016 saya itu masih jadi asisten profesor ya. Jadi saya membantu. Nah, dalam membantu itu pada saat itu adalah salah satunya kasusnya Jessica ini. Saya ada di dalamnya guys. Kalian nggak tahu ya. Cuman saya tidak muncul di permukaan karena masih ada senior saya yang harus mengemukakan ini gitu. Dan saya pun diwawancara saya tidak boleh karena saya harus mengatasnamakan profesor. Karena kalau dulu kan saya tetap harus manut kepada atasan saya dong, bener gak sih? Kalau sekarang mas saya sendiri gitu. Sekarang saya dan sekarang udah almarhum ya profesornya gitu. Nah jadi saya tahu tuh bagaimana seluk-beluk permasalahan hukumnya, permasalahan trik-triknya dan apa sih semua laporan psikologisnya saya tahu, dan saya pun juga salah satu yang pemeriksanya dan sebagainya seperti itu. Saya tahu persis Jessica seperti apa kondisi psikologisnya dan sebagainya. Nah, dan itu saya kemukakan tuh karena ada ketidakadilan pada saat itu. Saya bersuara jeder gitu ya. Seperti saat ini aja saya tuh sangat berani gitu ya. Kalau saya sih berani demi kebaikan. Tapi guys, semua orang dibungkam semua. Tidak ada orang yang bersuara. Saya bersuara cuma sedikit. Karena dulu tidak ada sosial media, artinya saya tidak ada dukungan. Dukungan saya hanya di belakang layar, dan itu tidak disupport oleh siapapun. Alhasil S2 saya didem karena S2 saya tidak boleh, mandek gitu. 1 semester saya tidak boleh kuliah untuk menyelesaikan itu hanya gara-gara saya speak up mengenai ini. Jadi saya speak up sekarang karena Mas Indra Giri kemarin, Mas Reza juga bilang katanya disuap lah di segala macam. Seperti itu halnya sama dengan saya. Saya pun berusaha untuk saya nggak boleh berbicara lah gitu loh. Dan itu salah satunya sekolah saya nggak boleh gitu. Beneran ini serius. Jadi saya saksi hidup gitu loh artinya gitu. Jadi apakah ada misteri di dalamnya? Ya saya tidak mau membongkar. Ya silakan aja lah cari sendiri. Kan sudah ada tuh di filmnya gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya gitu. Banyak sekali tanda tanya yang mungkin tidak masuk akal dalam nalar manusia gitu loh. Tapi buat mereka sah-sah aja gitu karena untuk dalam tanda kutip gitu ya guys ya. Nah sudahlah, saya nggak mau mundur ke belakang karena bagaimanapun juga setiap mengungkap kebaikan kalau tidak didukung oleh orang banyak itu tidak ada hasilnya guys. Maaf kata, mungkin secara agama Tuhan saya mendapatkan pahala, tapi secara sosial maupun secara psikologi saya mendapatkan deraan mental dan drop sekali pada saat itu. Saya tidak boleh sekolah dan sebagainya, dapat apa istilahnya dimusuhin dan sebagainya. Ya sudahlah, tapi sampai sekarang mereka ini ya gitu loh ya, nggak tahu lah saya. Kembali ke manusianya aja sih sebenarnya guys. Orang itu mau meniat baik atau tidak kembali kepada manusianya itu sendiri. Sekarang kalau orang yang bermoral baik, bermental baja, ya dia mau berspeak up dengan cara dia gitu ya. Tapi harus didukung. Kalau sekarang ini kan sudah ada sosial media, jadi semua speak up itu bisa didukung oleh kalian semua para netizen. Kalau dulu saya tidak, saya berspeak up sendiri, berkoar-koar, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Akhirnya ya saya diberhentikan di sekolahnya. Ini curhat nih guys, karena kemarin Mas Mas Reza udah bilang begitu, makanya saya berani deh sedikit-sedikit berspeak up. Gitu aja ya. Jadi kembali lagi, keadilan itu
hanya untuk Tuhan sih sebenarnya. Keadilan manusia itu hanya dilihat dari sebelah mata saja, seperti itu. Oke, jadi kalian harus kompak untuk melihat dari sisi keadilan yang seadil-adilnya dan bijaksana tentunya. Oke, salam Lita Gading. Lita Gading kritik pernyataan Deddy Corbuzier yang menyebut bahwa Jessica seorang psikopat. Polemik kasus kopi sianida tetap menjadi perhatian publik, terutama setelah film dokumenter Netflix Ice Cold beredar. Ia menimbulkan perhatian banyak tokoh seperti Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mengatakan jika dirinya turut mencari berbagai sumber otopsi, dan ia turut meyakini jika benar tidak dilakukan otopsi. Lebih lanjut, Deddy Corbuzier mengajak netizen berpikir, apa benar Jessica Wongso tidak bersalah, ataukah dirinya seorang psikopat? Kemarin ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, Jessica Wongso tidak bersalah dan dihukum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jessica bersalah dan secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Orang dikatakan psikopat hanya dari melihat video-video misalnya wawancara dia. Benar ya? Kita konsum ya? Benar nggak? Ya, benar sekali. Orang dikatakan psikopat apabila sudah melalui rangkaian-rangkaian tes psikologi, melalui psikolog forensik dan psikolog klinis, ya. Jadi tidak semua orang bisa mendiagnosis atau menganalisis seseorang itu psikopat atau tidak. Hanya karena terlihat oleh kasat mata, bukan berarti dia itu psikopat. Kecenderungan psikopat, nah harusnya mungkin ada kata-kata tambahan yang tidak menyatakan dan menjustifikasi seseorang mendiagnosis secara klinis ya kepada orang tanpa melalui tes, serangkaian tes yang begitu panjang dan komprehensif gitu loh. Jadi kalau menurut saya Deddy Corbuzier lagi, jangan mentang-mentang kamu mungkin kamu paham tentang psikopat itu seperti apa karena kamu pernah belajar tentang psikologi, namun kamu bukan psikolog. Karena orang yang bisa mengatakan dan menganalisis, mendiagnosis psikopat atau tidak adalah psikolog forensik, psikolog klinis, dan psikolog-psikolog yang memang kompeten di bidangnya. Oke, dan tidak semua juga psikolog bisa loh menganalisis tentang psikopat atau tidak karena alat tesnya itu khusus untuk para psikopat tersebut. Oke, jadi jangan suka sembarangan, jaga mulutnya. Oke, karena Jessica itu bukan termasuk ke dalam golongan seperti itu. Kalau tidak melalui tes, apakah tes itu mengatakan hal psikopat? Yuk, kita tes ulang. Berani jamin saya. Salam, Lita Gading.